Assalamualaikum anak-anak. Hai 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 hai. Kembali lagi dengan Miss Yoke. Apa kabar nih anak-anak semuanya? Semoga semuanya selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar di tema 3E, subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Before we start, say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Masih ingatkah kamu apa itu cuaca? Ayo, ingat kembali. Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat tertentu dalam waktu yang singkat. Cuaca dapat berubah setiap saat. Perubahan iklim cuaca dipengaruhi oleh musim dan coba lihatlah keluar jendela. Bagaimana keadaan di luar? Apakah berawan, hujan, berangin, atau cerah? Keadaan udara di suatu tempat disebut dengan cuaca. Cuaca terjadi dalam waktu singkat. Keadaan cuaca di suatu tempat dapat berubah dengan cepat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Cuaca ini diamati harian dan dapat berubah setiap harinya. Kadang-kadang pada hari yang sama cuaca bisa berubah. Misalnya, keadaan cuaca pada pagi hari cerah. Namun, siang hari bisa saja cuacanya berubah menjadi mendung atau hujan. Keadaan cuaca yang terjadi dalam waktu yang lama disebut musim. Satu musim dapat berlangsung berbulan-bulan lamanya. Indonesia merupakan negara tropis. Hanya terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan Februari. Sedangkan musim kemarau itu terjadi pada bulan Maret sampai bulan September. Meskipun musim hujan, bukan berarti hujan turun setiap hari. Pada musim hujan, hujan sering sekali terjadi. Begitu pula pada musim kemarau. Cuaca pada musim kemarau seringkali cerah. Musim yang terjadi di suatu negara dipengaruhi oleh iklim. Apakah itu iklim? Iklim merupakan pola terjadinya cuaca di suatu tempat dalam waktu yang sangat lama. Iklim meliputi daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama sekitar 11-30 tahun. Iklim itu bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis yang membagi bumi menjadi 2 bagian. Indonesia beriklim tropis. Bagaimanakah dengan negara-negara yang lain? Bagaimana pembagian iklim di bumi? Nah, daerah di muka bumi dibedakan menjadi 4 daerah iklim, yaitu iklim tropis, subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Iklim tropis terjadi di bagian tengah bumi, yaitu daerah di sekitar garis khatulistiwa. Cuaca di daerah tropis hangat dan lembab. Daerah beriklim tropis mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara yang beriklim tropis, misalnya negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina,
dan negara-negara di Afrika misalnya Kenya dan Kongo. Iklim subtropis terdapat di bagian utara dan selatan daerah iklim tropis. Daerah beriklim subtropis mengalami 4 musim, yaitu musim panas, semi, gugur, dan dingin. Negara yang beriklim subtropis misalnya Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris. Di daerah beriklim sedang, perbedaan musim terlihat dengan jelas. Cuaca di daerah beriklim sedang tidak terlalu panas atau dingin. Perubahan musim di daerah beriklim sedang adalah musim panas, musim dingin, dan sejuk. Negara dengan iklim sedang misalnya Norwegia, Swedia, dan Denmark. Yang terakhir yaitu iklim dingin. Di daerah beriklim dingin, musim dingin berlangsung lama sehingga tanahnya selalu ditutupi salju. Lamanya siang dan malam sangat berbeda. Pada musim panas, siang hari bisa mencapai lebih dari 20 jam. Pada musim dingin, malam lebih lama dari siang. Negara yang beriklim dingin antara lain Amerika Utara, pulau-pulau di utara Kanada, Kutub Utara, dan Antartika di Kutub Selatan. Perubahan musim di negara subtropis. Setiap daerah di permukaan bumi memiliki iklim masing-masing. Negara beriklim tropis memiliki 2 musim, contohnya negara kita, yaitu Indonesia. Ada pula daerah-daerah yang beriklim subtropis ditandai dengan adanya pergantian 4 musim, yaitu musim gugur, musim dingin, musim semi, dan musim panas. Yang pertama, musim gugur. Saat musim gugur, udara terasa dingin. Siang hari terasa lebih singkat dibandingkan malam hari. Oleh karena suhu dingin, daun-daun berubah warna menjadi kecoklatan kemudian berguguran. Setelah musim gugur, datanglah musim dingin. Saat musim dingin, udara terasa sangat dingin. Salju turun menutupi jalan dan pepohonan. Nah, setelah musim dingin, musim semi pun datang. Hujan sering turun pada musim ini. Suhu udara mulai naik sehingga es mencair dan kuncup-kuncup tanaman mulai tumbuh. Musim semi ditandai dengan mekarnya bunga-bunga. Setelah musim semi berakhir, datanglah yang terakhir yaitu musim panas. Pada musim panas, pohon-pohon mulai berbuah. Di banyak negara, musim panas adalah musim liburan sekolah. Untuk penugasannya, di sini ada 5 soal. Silahkan kalian salin soal ini di buku tulis tematik. Soal yang pertama, mengapa Indonesia beriklim tropis? Kedua, apa saja musim yang terjadi di Indonesia? Ada 2 ya musimnya. Nomor 3, itu apa saja negara yang mengalami 4 musim? Nah, yang mengalami 4 musim ini adalah yang beriklim subtropis. Silahkan kalian ingat-ingat lagi negara apa saja ya. Dan nomor 4, pada musim apakah salju itu turun? Kira-kira musim gugur, musim dingin, musim semi, atau musim panas? Dan nomor 5, musim apakah yang datang setelah musim dingin? Itu ada di pergantian musim di negara subtropis ya.
Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan videonya Miss Yoke. Sampai jumpa lagi di video Miss Yoke selanjutnya ya. Akhir kata, jaga jarak, jaga kesehatan, dan jaga kebersihan. Miss Yoke pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.